Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, selamat berjumpa kembali dalam metode Al-Jazi, metode membaca Al-Quran mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Ya, Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar Al-Jazi 4, teori dan nada. Oke, di Al-Jazi 4 ini kita akan fokus teori dari Al-Jazi 1, Al-Jazi 2, dan Al-Jazi 3. Dan nanti kita akan membahas tentang nada bacaan Al-Quran yang dipakai dalam metode Al-Jazi ini. Saya berharap bahwa sahabat Al-Quran mengikuti Al-Jazi 1 dengan baik, kemudian Al-Jazi 2 dan Al-Jazi 3, karena ini masih ada korelasi hubungannya dengan Al-Jazi 4. Ya, karena pembahasan sebelumnya itu lebih banyak praktek, tapi pada pembahasan Al-Jazi 4 ini lebih kepada teori dan nada bacaan Al-Quran. Ya, baik sahabat Al-Quran yang punya bukunya, silahkan buka halaman 213 ya. Oke, Al-Jazi 4, teori nada. Paham teori dan nada bacaan Al-Quran. Ya, di sini insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak banyak praktek ya, karena ini ada pelajaran teori. Prakteknya itu kita sudah ambil pada video-video sebelumnya. Nah, jadi tujuan daripada teori ini ya, untuk memperkuat teori kita ketika nanti diminta untuk mengajar Al-Quran, mengajar tajwid, tahsin, dan seterusnya. Jadi ini penting sekali bagi guru Al-Quran, ya baik muhaffiz atau muhaffizah yang bertugas mendengarkan bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, untuk menguasai teori ini. Ya, baik sahabat Al-Quran, apa saja pembahasan dalam Al-Jazi 4 teori nada ini kita bisa lihat halaman berikutnya, itu halaman 214. Submaterinya adalah kalimat kunci istilah tajwid, tingkatan dalam membaca Al-Quran, rumus tanda baca, makharijul huruf, sifatul huruf, tafkhim dan tarqiq, bacaan huruf ra, huruf yang selalu dibaca tafkhim, lafzul jalalah, huruf alif, nun sukun dan tanwin, nun tasydid dan mim tasydid, mim sukun, mad, waqaf, ibtida, huruf muqatta'ah, ayat-ayat qaribah, alif sabah, sakta, huruf illat, an-nabr, praktik membaca surah Al-Fatihah, dan beberapa surah pendek dengan nada khas metode Al-Jazi. Oke, baik sahabat Al-Quran, kita langsung masuk kepada kalimat kunci istilah tajwid. Kalimat kunci ini wajib dihafal ya. Oke, seperti biasa saya akan bacakan. Bismillah. Ghuz, sa, taqu, khad, isti'la, taraiqa, manaba, falari, idlaq, falamma, أويم الطبيعي نوحيها حارطها ما الطبيعي حرف طه ويمدلين خوف بيت خو حاعها إظهر حلقي أنعمت يا ناما وإدغم بغنة من يقول لاري إدغم بلا غنة من لدنه ما نابا غنة اقلب إخفاء شافاوي إدغم ميمي أنبئهم جاكاتا ثادا ذي ساشا قافي زا صاد طاضا إخفاء حقيقي من قبل
minkum. Oke, seperti itu. Silakan diulang-ulang ya, didengarkan kembali ya, dan kalau bisa dihafal ya. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tingkatan dalam membaca Al-Quran. Jadi sahabat Al-Quran, ada 3 tingkatan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu bacaan tahqiq ya. Apa itu bacaan tahqiq? Yaitu membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat atau secara perlahan-lahan. Bacaan tahqiq seperti ini biasanya dipraktekkan bagi para pemula atau dalam kegiatan belajar dan mengajarkan Al-Quran agar bacaan Al-Qurannya terdengar jelas dan tepat. Jadi saya kasih contoh. Bacaan tahqiq itu adalah bacaan yang lambat, ya, bacaan yang perlahan-lahan, tujuannya biasanya dalam mengajarkan Al-Quran ya, dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Syekh yang biasanya memakai qiraah tahqiq itu kita bisa dengar Syekh Mahmud Al-Hussari. Beliau itu banyak ya membaca Al-Quran dengan bacaan tahqiq. Saya kasih contoh misalnya bacaan yang pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang bacaan tadwir, yaitu membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Bacaan tadwir seperti ini biasanya dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran saat menjadi imam sholat. Oke, bacaan tadwir itu perlahan ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Biasanya dipakai dalam imam. Ada beberapa syekh yang bisa kita dengar dalam bacaan tadwir itu ya, seperti Musyari Rashid tadwir ya, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi atau syekh-syekh yang lain. Saya kasih contoh ya, kurang lebih bacaan tadwir misalnya dalam salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya hadr. Itu membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat, tetapi tetap memperhatikan bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang berlaku. Bacaan hadar seperti ini biasanya dipraktikkan dalam kegiatan murajaah atau mengulang hafalan Al-Quran dalam jumlah juz yang banyak atau surah yang panjang. Oke. Hadar biasanya yang dicontohkan oleh Syekh Sudais ya, Syekh Syuraim, yaitu bacaan Al-Quran hadar, cocok untuk murajaah, untuk mengulang hafalan. Saya kasih contoh. Biasanya hadar juga itu banyak diwasol ya. Ayat-ayat itu jadi tidak dibaca ayat per ayat, tapi karena hadar dia bisa nyambung dari ayat 1, 2 dan 3 seterusnya. Oke, saya kasih contoh misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya, kurang lebih seperti itu.
Kemudian bacaan Al-Quran secara tahqiq, tadwir, dan hadar harus dibarengi dengan bacaan Al-Quran secara tartil sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang berlaku. Adapun bacaan Al-Quran secara tartil adalah membaguskan pengucapan huruf demi hurufnya sesuai dengan makharijul huruf, memberikan haknya berupa sifat-sifat huruf dan mustahaknya, merealisasikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna, serta mengetahui cara waqaf dan ibtida'nya. Oke, jadi tartil itu sahabat Al-Quran bukan termasuk tingkatan dalam bacaan Al-Quran. Artinya kita membaca tahqiq dibarengi dengan tartil, kita membaca tadwir dibarengi dengan tartil, dan hadar juga dibarengi dengan tartil. Oke, berikutnya kita akan mempelajari rumus tanda baca. Oke, fathah berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi teman-teman biasanya dengar kata fathah, ya, itu berasal dari bahasa Arab, dari fathah yaftahu fathan wa fathah, berarti terbuka atau membuka. Tanda fathah seperti ini, ya, berbaris atas. Maksudnya ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah, maka membacanya dengan membuka mulut dengan sempurna agar hurufnya terdengar jelas. Contoh a, ba, ja, dan seterusnya. Oke, jadi ketika kita membaca fathah, buka mulutnya, ya, dengan sempurna, jangan sedikit-sedikit, karena bisa nanti terdengar tidak jelas atau menjadi tebal dan seterusnya. Kemudian kasrah berasal dari bahasa Arab, yaitu inkasara yang kiasiru inkisaran wa kasratan, berarti pecah atau kepingan. Tanda kasrah seperti ini, ya, berbaris bawah. Maksudnya ketika kita membaca huruf yang berharokat kasrah, maka membacanya dengan mulut sumringah atau seperti tersenyum agar hurufnya terdengar jelas. Contoh i, bi, ji, dan seterusnya. Oke, dhammah berasal dari bahasa Arab, yaitu dhamma yadhummu dhamman wa dhammah, berarti merangkul atau memeluk. Tanda dhammah seperti ini, ya, seperti huruf waw kecil di atas. Maksudnya ketika kita membaca huruf yang berharokat dhammah, maka membacanya dengan mulut mencucu sempurna agar hurufnya terdengar jelas. Contoh u, bu, ju, dan seterusnya. Kemudian sukun berasal dari bahasa Arab, yaitu sakana yaskunu sukunan, berarti tenang dan hening. Tanda sukun seperti ini, atau biasa disebut dengan baris mati. Maksudnya ketika kita membaca huruf yang bertanda sukun, maka membacanya dengan tenang dan hening tanpa adanya pantulan, kecuali huruf qalqalah. Contoh bismillah, bis. Oke, jadi kita membacanya jangan terburu-buru, ya. Jangan sampai bis gitu. An'amta, jangan sampai an'amta, karena tidak tenang, ya. Sukun itu tenang. Alhamdulillah, jangan alham. Oke, seperti itu, ya, maksudnya. Jadi fathah itu terbuka, kasrah itu sumringah seperti tersenyum, dhammah itu atau rahang jatuh, dhammah itu mencucu, dan sukun itu tenang. Oke, sekarang kita pelajari makharijul huruf dari teori, karena kita sudah mempelajarinya di Al-Jazi 2 tajwid. Masih ingat, masih hafal, ya? Yang ba fama wa ba fama wa du wa bibir sasis ujung lidah. Oke, yang itu, ya. Nah, itu rumus makharijul huruf. Nah, sekarang sahabat Al-Quran, kita bisa lihat makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan dan dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya. Cara mengetahui makharijul huruf dengan baik dan sahih adalah dengan mensukunkan atau mentasydidkan huruf tersebut. Oke, secara terperinci jumlah makharijul huruf ada 17, tetapi secara umum ada 5 makhraj. Oke, jadi ada 5 makhraj besar, ya. Nanti dari makhraj itu akan keluar huruf-huruf yang berbeda. Yang pertama al-jauf. Al-jauf yaitu rongga tenggorokan atau rongga mulut. Keluar dari makhraj al-jauf 3 huruf mat, yaitu huruf alif sebelumnya huruf berbaris fathah, huruf sukun, waw sukun, ya, sebelumnya berbaris dhammah, dan ya sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah. Oke, qala, qalu, Isa, oke, dan seterusnya. Oke, sekarang al-halq. Al-halq yaitu tenggorokan. Keluar dari makhraj al-halq 3 makhraj, yaitu pertama aqsal halq, yaitu tenggorokan bawah atau, ya, pangkal tenggorokan, ya. Ya, pangkal tenggorokan. Ha, pangkal tenggorokan. Oke, hurufnya ada 2, yaitu ha dan a. Kemudian ada wasatul halq, yaitu tenggorokan tengah. Hurufnya ada 2, yaitu ain dan ha. Ketiga adnal halq, yaitu
tenggorokan atas. Hurufnya ada dua, yaitu gha dan kha. Oke, jadi kalau di nada makhrajul huruf, kha ujung tenggorokan, ha tengah tenggorokan, ha pangkal tenggorokan. Oke, jadi ha itu keluar di pangkal tenggorokan atau aksal halq. Jadi dia bukan keluar di dada. Makhraj di dada itu tidak ada, teman-teman. Jadi jangan ha, tidak ada seperti itu. Dia hurufnya lembut, ha. Oke, seperti itu. Karena saya dulu waktu mengaji masa kecil diajar sama kakek itu bilang haknya hak keluar di dada gitu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, berikutnya yang ketiga lisan. Lisan yaitu lidah, keluar dari makhraj lisan ada 10 makhraj untuk 18 huruf. Yaitu pertama aqsal lisan, yaitu pangkal lidah, ada 2 makhraj dan hurufnya juga ada 2, yaitu qaf dengan kaf. Oke, jadi qaf dan kaf. Makhraj qaf yaitu pangkal lisan menempel pada bagian daging dari langit-langit, dan makhraj kaf berada di bawah makhraj qaf sedikit. Jadi yang paling jauh itu qaf ya, qa, kemudian sebelumnya di atasnya sedikit, di bawahnya sedikit ya, itu ada huruf ka. Oke. Nah, yang kedua ada wasatul lisan, yang tengah lidah ya, tengah lidah ada 1 makhraj dan hurufnya ada 3, yaitu jim, sya dan ya, dan termasuk huruf dot juga ya, dha, jadi dha syaja ya. Oke, secara garis besar itu ada 3, ja, sya dan ya, tapi dot juga bisa dikategorikan keluar di wasatul lisan. Oke, yang ketiga hafatul lisan, yaitu 2 tepi lidah, tepi kiri dan kanan lidah. Hurufnya ada 2, yaitu dad dan lam. Jadi dha, teman-teman, dia itu keluar di hafatul lisan makhrajnya, dan juga bisa di wasatul lisan. Kemudian makhraj huruf dad, salah satu tepi lidah atau dari kedua-duanya secara bersamaan menempel pada dinding dalam gigi geraham atas. Oke, makhraj lam keluar dari ujung 2 tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah, menempel pada gusi dari gigi bagian atas. Keempat, torful lisan. Oke, torful lisan yaitu ujung lidah. Ada 5 makhraj dan makhrajnya ada 11, yaitu huruf nun, ra, ta, da, ta, sa, sa, za, dha, dha dan tha. Oke. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya, dan dari makhraj ini keluar huruf lam. Oke. Makhraj huruf nun keluar dari ujung lidah menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Kemudian makhraj huruf ra keluar dari ujung lidah menempel pada gusi 2 gigi seri atas, sedikit lebih masuk ke punggung lidah dari makhraj nun. Makhraj huruf ta, dal dan huruf ta keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya dan menempel pada pangkal 2 gigi seri atas. Dan makhraj sad, sa dan za keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding 2 gigi seri bawah, sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Makhraj huruf dha, dha dan tha keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya dan menempel pada ujung 2 gigi seri atas. Seperti itu. Nah, kalau sahabat Al-Quran kita pelajari pada rumus, ya, rumus makharijul huruf itu ya ada, kalau kita lihat bafama wa du wa bibir sosis ujung lidah. Oke, kalau kita lihat sosis kan di sini ada 12 ya yang keluar dari ujung lidah. Bedanya apa saja? Kita lihat sosa dan za, makhraj huruf sod ya, dan sa dan za keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan. Oke, jadi dia keluar di ujung lidah paling depan pada dinding 2 gigi seri bawah, sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan 2 gigi seri bawah. Oke, kemudian zasiz kita bisa lihat makhraj huruf za, huruf za dan huruf tha keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya. Oke, dari arah punggungnya. Kalau tadi ini meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding 2 gigi seri bawah. Kalau ini dari arah punggungnya dan menempel pada ujung 2 gigi seri atas. Dha, dha dan tha. Oke, kemudian datot ya. Di rumus itu
Makhraj huruf to, da, dan ta keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya. Dari arah punggungnya sama. Dan menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Dan menempel pada pangkal. Ini pangkal, ini ujung. Oke, beda ya. To, ta, dan ta. Oke, tadi kalau la, laron, ya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya, dan dari makhraj ini keluar huruf lam. Oke, kemudian makhraj nun, ro ya, laron, makhraj ro keluar dari ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas sedikit lebih masuk ke punggung lidah dari makhraj nun. Sedangkan nun, makhraj huruf nun keluar dari ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas. Oke. Pada dasarnya yang paling penting adalah praktek ya, sahabat Al-Quran. Makanya kenapa saya di depan itu tidak meletakkan teori, karena memang teori itu ya seperti ini, agak rumit-rumit ya, dibandingkan langsung prakteknya. Tapi kalau sahabat Al-Quran sudah menghafal rumus makharijul huruf, itu akan lebih mudah untuk mengetahui teori yang ini. Oke, baik. Berikutnya makhraj yang keempat adalah asy-syafatain. Asy-syafatain yaitu dua bibir, keluar dari makhraj asy-syafatain dua makhraj untuk 4 huruf, yaitu fa, ba, ma, dan wa. Oke, jadi ba, fa, ma, wa itu keluar dari dua bibir ya. Nah, kalau kita perinci, makhraj huruf fa keluar dari bagian dalam perut bibir bawah dengan dua gigi seri atas. Fa. Fa jangan ditiup ya, gigi seri atas dengan dua gigi seri. Oke. Bibir bawah dengan dua gigi seri atas. Oke. Huruf ba dan mim keluar dari paduan antara dua bibir dalam keadaan tertutup, tetapi khusus dalam pengucapan huruf mim harus disertai dengan gunnah yang keluar dari rongga hidung. Adapun huruf wa keluar dari dua bibir dengan memoncongkannya sehingga ada celah untuk mengalirkan suara. Oke, kurang lebih seperti itu. Asy-syafatain keluar dari dua bibir, ya. Kemudian al-khayshum. Al-khayshum yaitu rongga hidung. Dari makhraj al-khayshum ini keluar segala bunyi gunnah, yaitu suara dengung, atau sengau, baik dari gunnah pada hukum nun, sukun, dan tanwin, gunnah pada huruf nun dan mim yang bertasydid, dan gunnah pada hukum mim sukun. Oke, seperti itu untuk pembahasan makharijul huruf. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan sifatul huruf. Oke, sifatul huruf adalah keadaan tertentu yang datang dari huruf ketika mengucapkannya. Sifatul huruf itu terbagi menjadi dua, ya. Pertama sifatul huruf yang berlawanan, dan kedua sifatul huruf yang tidak berlawanan. Oke, sifatul huruf yang berlawanan. Oke, sifatul huruf yang berlawanan ini terdiri dari 10 sifat. Oke, yang pertama. Jadi kita bahas dulu sifatul huruf yang memiliki lawan. Yang pertama, sifat hams berlawanan dengan sifat jahar. Oke, huruf hams singkat saja teman-teman. Mungkin sahabat Al-Quran masih hafal rumus sifatul huruf. Kata, tha, kha, sa, sya, hafsah, mengalir. Oke, yang artinya kalau dari sisi bahasanya berbisik. Maksudnya mengalirkan napas ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Huruf hams ada 10 terkumpul dalam ucapan kata, tha, kha, sa, sya, hafsah. Jadi huruf ini teman-teman mengalirkan napas, ya, mengalirkan napas dari dalam mulut ketika mengucapkannya, ya, seperti itu. Lawannya ada sifat jahr yang artinya jelas. Maksudnya tertahannya udara ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Hurufnya ada 19, yaitu selain dari huruf hams. Oke, jadi seperti itu sahabat Al-Quran. Jadi kalau hams itu mengalirkan napas, sementara sifat jahar itu menahan udara ketika mengucapkan. Oke, kebalikannya ya, seperti itu. Jadi sahabat Al-Quran cukup menghafal huruf hams saja. Secara ini khusus, nanti sifat jahar itu selain daripada huruf hams. Kemudian yang kedua adalah sifat syiddah berlawanan dengan sifat rokhawah. Oke, syiddah yang artinya kuat, ya. Maksudnya tertahannya aliran suara akibat tertutupnya makhraj. Hurufnya ada 8 terkumpul dalam ucapan kataku aji tabad kuat. Oke. Ya, jadi ini huruf syiddah, teman-teman. Ya. Dia jelas, maksudnya tertahan aliran suara akibat tertutupnya makhraj, ya. Jadi tertahannya aliran suara akibat tertutupnya makhraj. Jadi pengucapannya itu kuat. Nah, lawan kata dari sifat syiddah yaitu rokhawah, yang artinya lunak. Ya, syiddah kuat, rokhawah itu lunak atau ringan. Maksudnya
mengalirnya suara ketika melewati makhraj. Hurufnya ada 15 selain huruf syiddah dan tawassut. Oke. Rokhawah yaitu artinya lunak, mengalirnya suara ketika melewati makhraj. Kalau tadi tertahannya aliran suara. Kalau ini mengalir, ya. Ya, seperti itu. Nah, di antara huruf syiddah dan huruf rokhawah itu ada huruf tawassut yang artinya pertengahan. Jadi dia tidak kuat dan dia tidak lunak atau tidak ringan. Nah, maksud sifat pertengahan atau antara sifat syiddah dan rokhawah, ya, maksudnya seperti itu. Jadi tidak terlalu kuat dan tidak terlalu ringan. Hurufnya ada 5, auman lari tengah. Ya, kita sudah contohkan. Ini huruf tawassut atau huruf tengah, ya. Kemudian sifat yang berlawanan yang ketiga adalah sifat isti'la berlawan dengan sifat istifal. Ya, sifat isti'la yang artinya meninggi. Ya, maksudnya naiknya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan hurufnya. Hurufnya ada 7 terkumpul dalam ucapan ghuz, sataku, khad, tebal. Oke, jadi huruf ini adalah huruf yang tebal. Kita sudah pelajari dalam Al-Jazi 3 yaitu talaqi. Ya, urutan huruf isti'la yang paling tebal itu ta, da, sa, za, qa, gha dan kha, dan barisnya juga kita sudah pelajari. Baris yang paling tebal adalah fathah setelahnya alif, kemudian fathah biasa, kemudian dhammah, kemudian sukun dan kasrah. Oke, seperti itu, ya. Ya, bisa dilihat lagi lah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah lawan kata isti'la adalah sifat istifal yang artinya merendah. Oke, kalau isti'la meninggi atau tebal, sementara sifat istifal ya artinya merendah atau tipis. Maksudnya tidak naiknya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan hurufnya. Hurufnya ada 22 selain huruf isti'la. Oke. Berikutnya keempat adalah sifat itbaq. Berlawanan dengan sifat infitah. Itbaq yang artinya tertutup. Maksudnya terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika pengucapan hurufnya. Hurufnya ada 4 terkumpul dalam ungkapan doz, soto, doz, soto. Oke, jadi ini adalah huruf itbaq, lebih tebal, ya. Di antara huruf isti'la itu diambil 4, ya. Dan ini huruf-huruf yang paling tebal kalau kita lihat dari urutannya. Kemudian ada sifat infitah yang artinya terbuka. Kalau itbaq artinya tertutup, karena saking tebalnya mulut itu hampir tertutup. Sementara sifat infitah terbuka, ya. Nah, seperti itu. Maksudnya tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika pengucapan hurufnya. Oke, hurufnya ada 25 selain dari huruf itbaq. Oke, kemudian yang kelima adalah sifat idlaq berlawanan dengan sifat ismat. Sifat idlaq yang artinya meluncur. Ya, maksudnya hurufnya keluar dengan cepat ketika diucapkan karena hurufnya berada di ujung lidah. Hurufnya ada 6 terkumpul dalam ungkapan mana bafalari, ya, yang tadi rumus istilah tajwid mana bafalari idlaq. Oke, itu ini adalah huruf idlaq. Idlaq itu meluncur. Kenapa disebut meluncur? Karena huruf-huruf ini memang berada di depan, teman-teman. Di depan lidah, ya, sebagian ada di dua bibir. Ya, jadi memang huruf ini kalau diucapkan itu sangat cepat dibanding dengan huruf yang lain, ya. Ibaratnya kalau kita mau mengadakan lomba lari antara huruf, jadi yang pastinya huruf idlaq itu akan keluar lebih dahulu karena dia meluncur, berada di depan. Sementara huruf yang lain yang berat-berat itu berada di belakang, gitu. Oke, kemudian sifat ismat yang artinya tercegah. Maksudnya beratnya huruf ketika mengucapkannya karena letak huruf-hurufnya yang jauh. Hurufnya ada 23 selain dari huruf idlaq. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas sifatul huruf yang tidak berlawanan. Oke, jadi ada sifatul huruf yang tidak berlawanan. Sifatul huruf yang tidak berlawanan ini terdiri dari 8 sifat, yaitu safir, qalqalah, lin, inhirab, takrir, tafashi, istitalah, dan gunnah. Nah, sifat safir yang artinya ketajaman suara. Maksudnya ketajaman suara yang keluar dari hurufnya karena melewati tempat yang sempit. Hurufnya ada 3 terkumpul dalam ungkapan sosis. Dia tajam, ya, seperti suara siulan. So. Kemudian sa, dan za. Itu huruf safir. Yang kedua, qalqalah, yang artinya terpantul. Maksudnya bergetarnya suara ketika mengucapkan hurufnya
yang sukun sehingga terdengar pantulan kuat. Hurufnya ada 5 terkumpul dalam ungkapan baju di toko. Oke, pantul ya. Qalqalah dibagi menjadi 3 yaitu qalqalah kubra, qalqalah wusta dan qalqalah sughra. Oke, qalqalah kubra yang artinya besar. Maksudnya waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bertasydid yang berada di ujung kalimat atau ujung ayat. Maka suara pantulannya besar. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua, qalqalah wusta yang artinya sedang. Maksudnya waqaf pada huruf qalqalah bertasydid yang berada di ujung kalimat atau ujung ayat. Maka suara pantulannya sedang. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Oke, sedang, bukan wa tabb. Oke, kalau itu kubro. Tapi ini wa tabb. Oke. Kemudian dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Bukan bil haqq. Oke, karena dia qalqalah wusta. Oke, kemudian qalqalah sughra yang artinya kecil. Maksudnya membaca huruf qalqalah sukun yang berada di tengah kalimat atau akhir kalimat tanpa waqaf padanya. Maka suara pantulannya kecil. Contoh, lam yalid, yalid, lam yalid wa lam yulad. Innal abrara lafi na'im. Oke, ini disebut dengan qalqalah sughra. Oke, berikutnya sifat lin yang artinya lembut. Maksudnya makhraj yang mudah di saat membacanya pada huruf waw dan ya sukun sebelumnya berbaris fathah. Ketika waqaf hurufnya ada 2 terkumpul dalam ucapan wai. Khauf, bait. Oke, seperti itu. Kemudian sifat inhirab yang artinya menyimpang. Maksudnya penyimpangan suara huruf karena mengalirnya tidak sempurna sebab jalannya terharang oleh lidah. Hurufnya ada 2 terkumpul dalam ungkapan lari. La dan ra itu adalah huruf inhirab. Kita ketahui huruf ro itu kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis, termasuk huruf lam juga ada kadang dibaca tebal dan kadang juga dibaca tipis. Jadi dia nggak konsisten ya, suka menyimpang gitu. Dia tidak tetap ya. Berbeda dengan yang lain. Kalau dia tebal ya udah tebal aja. Kalau ro dan lam, jadi kadang-kadang dia dibaca tebal, kadang-kadang dia dibaca tipis. Oke. Kemudian sifat takrir yang artinya berulang. Maksudnya bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan hurufnya karena sempitnya makhraj. Hurufnya ada 1 yaitu ro. Nah, ro itu punya sifat takrir. Artinya membaca ro yang benar itu mengulangnya tidak terlalu banyak. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tidak betul ya. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, enggak seperti itu. Kemudian sifat gunnah yang artinya dengung. Maksudnya suara keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf mim dan huruf nun. Panjang gunnah adalah 2 harokat atau seperti panjang mad tabi'i. Nah, jadi contohnya nah itu suara keluar sengau ya, keluar di hidung, khayshum ya, gunnah ya. Kemudian nun ya, nun, inna anin naba'il azim. Oke, nah seperti itu ya sifat gunnah mim dan nun. Kemudian sifat tafashi yang artinya meluas. Maksudnya tersebarnya suara huruf shin dan makhraj dari makhrajnya sehingga menabrak dinding dalam gigi atas dan bawah. Hurufnya ada 1 yaitu sya. Jadi intisyarul hawa dakhilal fam. Jadi menyebar luasnya udara itu dalam mulut. Oke. Minasyaiton. Jangan sedikit. Minasyaiton. Enggak. Jangan pelit ya. Jadi maksimal. Minasyaiton gitu. Kemudian sifat istitalah yang artinya memanjang. Maksudnya memanjangkan suara huruf dot dari permulaan tepi lidah hingga ujung lidah yang bersambung dengan makhraj huruf lam. Hurufnya ada 1 yaitu dot. Ya, istitalah. Kalau teman-teman dengar kayak gini, waladdo. Itu suara istitalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdo.
waladdallin. Oke, ya. Nah, teman-teman, khusus untuk huruf dhad, ya, ini huruf dhad adalah huruf yang tidak mudah mengucapkannya. Dan orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad adalah Rasulullah. Afsahul Arab binutqi harfi dhad, itu adalah Rasulullah. Jadi artinya kalau orang Arab sendiri tidak belajar bagaimana cara mengucapkan istitalah atau makharijil huruf, sifatul huruf yang benar, mereka tidak bisa, karena Al-Quran itu memang bukan diturunkan untuk orang Arab saja, tapi rahmatan lil alamin. Jadi orang Arab juga kalau tidak belajar sifatul huruf yang benar, mereka sifatul hurufnya juga berantakan. Oke, seperti itu sahabat Al-Quran. Silakan diulang-ulangi lagi. Semoga dimudahkan dan kita berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.